ilmu dan pedoman hidup orang Jawa. Jika Anda merasa hidup Anda tidak enak atau Anda merasa hidup Anda serba kekurangan, tips ini bisa dicoba. Ilmu ini saya dapat dari bapak saya yang diwarisi dari kakek saya. Ilmu ini bukan ilmu gaib, ilmu musyrik dan lain sebagainya yang saya sebut. Ilmu di sini adalah ilmu kehidupan yang bertujuan agar kita hidup di dunia ini bisa mantap, ayam, tentrem, sedikit tapi cukup, sederhana tapi bahagia. Sebelum saya lanjutkan ke topik utama, jangan lupa pencet tombol merah di bawah atau subscribe, like, dan share video ini agar channel dapat berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pembahasan tentang rahasia ilmu pedoman hidup orang Jawa agar hidup ini lebih mantap dan agar kita tidak terjerumus ke hal yang tidak baik. Di sini ilmu itu dibagi menjadi 3, yaitu Titan, Rosolan, Rumongdo. Kita akan membahas ilmu Titan terlebih dahulu. Titan kalau dalam bahasa Indonesia yaitu menghafal suatu hal, yang artinya kita itu harus menghafalkan suatu kejadian yang pernah terjadi, entah yang pernah terjadi pada diri kita sendiri, pada anggota keluarga, atau seseorang yang pernah kita tahu. Akan saya beri contoh sederhana, ini hanya perumpamaan teman saya, sebut saja Budi celaka atau meninggal karena minum minuman keras atau mabuk. Dari situ kita harus membuka pikiran kita untuk tidak mabuk. Kita harus Titan dengan kejadian Budi meninggal karena mabuk. Karena kita Titan, jadi kita tidak akan mabuk agar nasib kita tidak sama seperti Budi. Saya berikan satu contoh lagi, seumpama saya pernah tersetrum saat memperbaiki listrik. Dari pengalaman itu saya akan menerapkan ilmu Titan. Jadi besok kalau saya akan memperbaiki listrik, harus mematikan dulu saklar listrik baru memperbaiki. Ya seperti itulah contoh ilmu Titan itu. Jika kita bisa menerapkannya, hidup ini pasti akan lebih terkendali dan kita akan lebih aman dan terjauh dari hal yang kurang baik, dan dapat membuat kita lebih berhati dan bijaksana dalam bertingkah laku atau melakukan suatu hal. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu Roso. Roso artinya adalah rasa yang timbul dari dalam hati kita karena suatu hal. Akan langsung saya beri contoh ilmu Roso ini. Saya pernah dipukul orang dan rasanya itu sakit. Saya pernah merasakan. Jadi dengan ilmu Roso ini kita harus mengatur diri agar tidak memukul orang karena kita pernah merasakan rasa sakit dipukul dia. Seperti itu yang dimaksud ilmu Roso atau rasa. Jika kita bisa menggunakan ilmu Roso ini dengan baik, akan menjadikan kita manusia yang paham dan tahu perasaan manusia atau makhluk lain, dan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Kita lanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu ilmu Rumongso, yang artinya dalam bahasa Indonesia sadar diri. Sadar diri yang dimaksud adalah respon kita terhadap suatu hal yang sedang terjadi atau yang sedang dialami. Akan saya beri contoh, saya diajak berantem sama teman atau tetangga karena suatu masalah. Kita contohkan masalahnya adalah ayam kita neleks atau buang kotoran di depan rumahnya. Jika kita menerapkan ilmu Rumongso ini, yang kita pikir adalah kita harus ngerumangsani atau menyadari masak hanya masalah ayam saya harus ribut dan berantem sama tetangga, ya kita juga harus menyadari kalau memang kotoran ayam itu bau, dan mungkin kalau dibalik atau rumah saya yang diteleksi atau yang itu depan rumah kita, mungkin kita juga marah dan mungkin akan melakukan hal yang sama. Jadi kita mengalah karena kira Rumongso atau sadar kalau itu hanya hal sepele. Jadi kita minta maaf dan dimana kotorannya kita bersihkan, dan besok kita harus lebih menjaga ayam kita agar tidak ke situ lagi, dan lebih baik kita mengandangnya agar lebih aman. Yaitulah ulasan dari ilmu Titan Rosolan Rumongso. Kalau singkatnya yaitu Titan menghafal suatu hal yang pernah terjadi atau dialami. Roso adalah rasa atau carrot kita merasakan suatu hal atau suatu masalah. Rumongso adalah carrot kita menyadari kesalahan atau permasalahan yang sedang terjadi.
Sebenarnya masih panjang lagi yang bisa diulas di ilmu itu, tetapi karena saya orang Jawa jadi susah untuk berbicara dengan bahasa Indonesia full karena banyak istilah Jawa yang tidak ada, saya tidak tahu istilah Indonesianya, yaitu anggap saja sebagai contoh dari saya, dan untuk gambaran agar Anda dapat mengembangkan pelajaran atau ilmu tersebut dengan pandangan dan cara berpikir versi Anda sendiri. Oke, sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.